Oke, biar videonya nggak panjang-panjang amat, jadi dipisah antara regimen pagi sama malam. Nah, sekarang kita masuk yang untuk yang malamnya ya. Kan karena pagi kalau misalnya nggak keluar rumah tadi sudah berhenti sampai di sana. Terus kalau mau pakai make up setelahnya, make up itu kayak BB cream itu make up. Jadi biasanya kan setelah pakai regimen pagi itu, kalau untuk ke kampus atau ke kantor itu pakai BB cream dulu. BB cream habis itu pakai BB cream ini pakai yang drugstore aja nih, yang gampang ditemuin di kita, yaitu Pixi. Pixi aja. Ini enak. Atau kalau misalnya pengen instant glow, biasanya pakai mana tuh ya? Nah, cushion moonshot dari Korea. Dia pakai warna yang 301. Nah, kayak gini. Ini isinya. Tapi ini udah jarang dipakai karena Padang kan panas ya. Kalau pakai ini biasanya udah nggak pakai lagi bedak ya, karena apa ya, udah enak aja pakai ini. Tapi kalau pakai ini juga sebenarnya tergantung kita sih mau pakai bedak lagi atau enggak. Tapi karena ya nggak suka apa ya, karena kita Padang agak panas, jadi kalau kita pakai yang nggak diset pakai bedak, apalagi sekarang kita pakai masker takutnya dia nyetak, jadi tetap diset pakai bedak. Sekarang pakai bedaknya tuh modalnya murah nih, pakai yang ini aja nih, Wardah Perfect Bright BB Powder. Ini kayaknya kayak dupe-nya dari Pond's Baby Magic Powder. Nah, ini kan kayak bedak bayi ya, jadi caranya biasanya ini ya, buka, kemudian pakai bekasnya, ini udah nggak pernah lagi pakai bedak padat, pakai bekasnya The Body Shop. Nah, ditutupnya ini di tap, dituang, terus biasanya pakai kuas aja, jangan pakai ini karena ini cenderung apa ya, cenderung lembab dan menyimpan banyak bakteri. Jadi pakai kuas ini udah sedikit aja buat setting aja ya. Habis itu, setelah itu terserah mau pakai apa, kamu pakai blush on, kemudian pakai lipstick, kemudian mau pakai eyeshadow, liner, mascara, terserah. Kemudian biasanya untuk set ini dulu sih pakai Laneige Waterbank Mineral Skin Mist, tapi setelah habis pakai yang murah nih, pakai ini aja nih untuk setting spray. Untuk setting spraynya di sini klaimnya dia Hydra Active, antioksidan, dan 10 hours makeup look. Jadi makanya karena sifatnya kalau ya nggak suka retouch apapun, kan tidak pernah ya, biasanya juga di ruang dosen nggak pernah setelah sholat mau retouch ini itu tuh enggak, karena males ya, dan juga karena mikirnya kalau retouch itu kan kita sudah keluar rumah, kemungkinan ada debu-debu menempel, jadi kalau misalnya di retouch lagi takutnya itu menutup kembali debu yang menempel itu ikut tertutup yang memudahkan kita timbulnya mungkin jerawat dan lain-lain. Jadi sudah pagi aja. Kemudian karena kita memakai make up di pagi harinya atau siangnya ya, terutama gara-gara pakai BB creamnya itu. Nah, untuk pada saat kita pulang ke rumah itu harus dibersihkan. Intinya dari kulit sehat itu adalah kulitnya harus bersih, jadi double cleansing. Jadi pembersihannya harus 2 kali. Yang pertama
pakai micellar water. Micellar water itu udah coba beberapa macam ya. Kalau yang paling high endnya atau yang premiumnya itu Bioderma, tapi harganya bener-bener ya little bit pricey. Itu yang berapa mili ya, itu 100-an atau ada juga yang 200-an. Jadi kalau untuk yang apa namanya, yang drugstore bisa pakai Garnier micellar water, bisa yang pink atau yang biru buat yang sensitif. Kemudian juga kalau yang untuk yang kulitnya oily itu bisa juga pakai yang ada double face, ada yang kuning yang ada oil di atasnya, dan juga bersifat makeup remover itu yang kuning itu. Bukan berarti yang kuning hanya untuk orang yang oily, tapi juga buat yang kulit normal kering juga boleh. Kalau sekarang karena kemarin pengen coba-coba, biasa kalau saya hobi coba-coba. Kalau selagi dia reviewnya bagus dan kira-kira cocok dengan kulit muka, jadi dicoba aja. Nah ini kemarin coba ini Wardah Nature Daily Sewage Cleansing Micellar Water. Tapi kalau untuk pembersihan ya sebenarnya lebih suka Garnier sih ya. Tapi bukan berarti yang warna ini nggak bagus, tapi yaitu lebih sekarang lagi reportcastnya Garnier aja. Setelah dibersihkan, kalau untuk malam kita balik lagi itu. Nah kalau untuk malam ini bisa rutin atau selang-seling, tergantung dari kandungan asamnya apa. Jadi kalau untuk malam itu kadang pakai toner exfoliating, yaitu untuk eksfoliasi secara ringan kepada kulit setelah kita cuci muka. Dulu biasanya pakai ini facial treatment clear lotion, cuman sekarang karena ini isinya bukan FTCL lagi, tapi diganti sama ini nih, isinya ini The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution, pH ini 3,6. Isinya kayak begini nih, gede banget nih, segini ya. Jadi cuman kalau berbicara yang terbaik, yang apa namanya, toner exfoliating yang terbaik, favorit saya jatuh ke Pixi Glow Tonic, produk UK, bukan, berbeda tulisannya ya. Kalau yang yang kita beredar yang drugstore kita itu kan Pixi ya, pakai Y, PIXY. Kalau ini Pixi, PIXI ya. Pixi Glow Tonic itu produk UK kalau nggak salah. Itu enak banget sejauh ini, sejauh menggunakan toner exfoliating itu yang terbaik. Kemudian setelah, karena kita udah eksfoliasi sedikit, jadi kita butuh untuk mengembalikan lagi hidrasi kulit dan pH kulit. Jadi kita kembali lagi pakai toner hydrating ini, The Body Shop. Ini isinya banyak banget, harganya murah, kalau nggak salah 179, isinya 250 ml. Murah banget dan enak ya. Cuman katanya ada lagi yang lebih baik dari ini, yaitu Claire's. Harganya juga pasti lebih mahal, karena sejatinya banyak sebenarnya yang kerasa itu memang yang harga yang lebih mahal hasilnya lebih baik, tapi tidak selalu ya. Cuman karena kita beranggapannya kayaknya kalau yang harga lebih mahal itu mungkin zat aktifnya dia lebih banyak, lebih kuat, jadi hasil dan efek yang ditimbulkan itu lebih baik. Itu aja barangkali ya. Bukan berarti yang lebih murah itu kurang baik, karena skincare ini intinya cocok-cocokan. Dicocok dia belum tentu cocok di orang lain. Kemudian setelah hydrating toner,
Baik lagi essence ya, ini tadi Misha. Kalau misalnya nanti ada kesempatan untuk dinas luar, amin, nah nanti baru deh, semoga ada di mallnya, ada SK2, jadi langsung beli untuk Reborgas karena FTI SK2 itu emang enak banget. Kemudian lanjut, ini 2 essence booster tadi, gila ya. Terus udah selesai ini, kemudian essence serum deh. Nih, serum pakai yang Misha juga. Ini Misha Time Revolution Probio Ampul. Ini klaimnya adalah untuk anti-aging. Sebenarnya untuk anti-aging itu kita idealnya dalam memulai setelah kita umur 25 tahun. Tapi tidak ada kata terlambat untuk memulai, karena setidaknya kalaupun kulit kita tidak akan kembali seperti muda, cuman kita pertahankan kulit sehat kita yang sekarang gitu. Karena kalau tidak dirawat, banyaknya debu, polusi, sinar UV dan lain-lain itu akan lebih. Kemudian cara makan kita juga. Nah, ini benar. Kalau makanan kita tidak dijaga, nah ini juga kebiasaan saya sendiri, hobinya gorengan, santan. Nah, itu sebenarnya kurang baik buat kulit, tapi ya gimana? Makanya digencarkan dengan skincare-nya, berharap ada perbaikan sedikit. Kemudian setelah serum, oh ya, ada lagi juga serum malam itu gonta-ganti. Kadang malam yang lainnya pakai yang ini nih, The Ordinary Lactic Acid 5% plus hyaluronic acid. Nih, ini serum exfo. Jadi makainya selang-seling ya, selang-seling makainya lumayan sih. Ya, cuman kalau kulitnya terlalu kering untuk pakai exfoliating itu nanti aja. Hidrasi dulu kulitnya, baru nanti kalau misalnya sudah mulai kusam segala macam. Karena exfoliating itu sejatinya biasanya bisa untuk solusi kulit kusam. Karena sisa kulit mati, sel-sel kulit mati masih ada di permukaan. Jadi cahaya atau glow dari radiance dari kulit kita itu nggak terekspos, nggak keluar gitu. Jadi makanya tampakannya itu kusam. Nah, untuk membersihkannya salah satunya dengan exfoliating. Oke. Nah, setelah itu, setelah serum biasa tadi eye cream. Kenapa eye cream? Eye cream itu dulu juga tidak terlalu concern dengan eye cream, karena mikirnya ya udah pakai krim aja, tapi tidak, ternyata butuh kita khusus untuk mata, karena kulit mata dengan kulit wajah itu, kulit mata itu ternyata lebih lunak lagi, lebih lembut lagi. Jadi makanya juga di sekitaran mata itulah yang mulai ada kerutan kalau misalnya untuk proses aging ya. Jadi mulai dari sekarang sediakan budget juga untuk eye cream. Kemudian setelah eye cream, seperti biasa lanjut lagi ini moisturizer. Kalau untuk malam sekarang pakai Bellflower juga, tapi seri yang berbeda, yaitu anti aging gel cream yang seri hibiscus. Ini seri hibiscus. Kemudian ini juga sebenarnya bisa dipakai pagi dan malam, cuman kebetulan karena tadi kalau pagi pakai ini, udah punya ini, pengen coba dua-duanya. Nah, ini yang ini dipakai buat malam. Mau diganti juga, ini juga boleh, terserah. Kemudian setelah anti aging gel cream, nah ini sleeping mask. Untuk sleeping mask mana ya, sebentar. Nah, sleeping mask
yang rasanya yang enakan itu yang dari Laneige ini yang seri travelnya ya, water sleeping mask. Ini enak banget untuk melembabkan tuh, enak untuk melembabkan dan mengunci. Tujuannya apa? Itu untuk mengunci semua regimen malam yang udah kita templok ke wajah. Tunggu dia agak set dulu, kemudian baru deh kita tidur. Sebenarnya kalau untuk sleeping mask udah banyak juga macam-macam yang dicoba ya. Ada nih yang model begini nih, ini Misha. Ini juga yang aloe vera, yang tadi yang green tea. Kemudian ada juga pakai yang ini Kiehl's. Cuman kalau Kiehl's ini mungkin apa ya, teksturnya, karena saya lebih suka yang bikin apa ya, yang benar-benar bikin hidrasi kulit lebih baik, jadi sepertinya Kiehl's bukan salah satunya. Kemudian juga untuk lip, untuk bibir kan kadang-kadang kita pakai lipstick nih. Nah, untuk bibir pakai pakai apa namanya, lip mask biasanya pakai Laneige juga sleeping mask. Tapi kalau pengen yang murah dan isinya banyak, ini bisa pakai Emina. Ini yang Emina isinya banyak nih, lama habisnya nih. Ini kayak lagi ini ya, kali terowongan. Kemudian udah deh. Nah, cuman ada mungkin dalam minimal 2 kali seminggu biasanya saya pakai apa namanya, sebentar, ini udah agak lama videonya, kita stop dulu.